dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan makalah yang ke-11 dari sebagian para hukama. An ba'dil hukama ay al-awliya. Jadi hukama yang dimaksud dengan kalimat ini adalah para aulia. Para aulia itu para wali. Para wali itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam hadis qudsi, kalau ingin diridhoi oleh Allah, kerjakan yang fardu. Kalau ingin dicintai Allah, perbanyak yang sunnah. Nanti kalau kita sudah memperbanyak yang sunnah, lalu kita dicintai oleh Allah, maka mata yang kita pakai adalah mata Allah, mata yang kita pakai untuk melihat adalah mata Allah, telinga yang kita pakai untuk mendengar adalah telinga Allah, tangan yang kita gunakan untuk berbuat itu adalah tangan Allah, dan kaki yang kita gunakan untuk melangkah itu adalah kaki Allah. Apa maksudnya? Dipelihara. Jangan berpikir ini mata Allah, kada. Amun Allah itu masih dijangkau dengan akal fikir, dia bukan Allah. Dengan akal fikir saja itu bukan Allah, apalagi kita lihat. Jadi kalau begitu maksudnya apa? Mata kita dipelihara, dijaga oleh Allah, telinga dijaga, tangan dijaga, kaki dijaga. Kenapa? Karena kita sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu para aulia, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sebagian para hukama, la tahqirud dunuba as-sighara. La tahqiru, jangan kalian meremehkan ad-dunuba, dosa-dosa, as-sighara, yang kecil. Fa innaha, sesungguhnya dosa-dosa kecil itu natasha'abu minha ad-dunubul kibar. Ad-dunubul kibar. Ad-dunubul kibar, jangan meremehkan dosa-dosa kecil, karena sesungguhnya dosa-dosa kecil itu akan berkembang menjadi dosa-dosa besar. Jadi kada boleh meremehkan dosa kecil. Ini halus saja, kada apa-apa, aman aja, istighfar aja. Ada. Sebab boleh jadi Allah murka itu bukan karena dosa besar kita. Siapa tahu Allah murka itu karena dosa kecil yang kita kerjakan dan diremehkan. Dosa besar siapa tahu kita bertobat, tapi dosa kecil yang kita remehkan, kita lalaikan, kita lupakan, justru itulah yang akan membinasakan dan menghancurkan kita. Kalau begitu jangan meremehkan dosa. Jadi la tahqiru ad-dunubas sighara, ai la ta'udduha sigharan, jangan kamu anggap dosa kecil itu dia kecil. Fa innaha, karena sesungguhnya tatasha'abu minha, sesungguhnya meremehkan dosa kecil itu ad-dunubul kibar, akan bercabang-cabang. Tatasha'abu itu akan bercabang-cabang daripadanya menjadi dosa-dosa yang besar. Jadi jangan pernah meremehkan. Wa aidan rubbama yakunu ghadabullah, dan boleh jadi Allah itu murka fi tilka sighari, lantaran dosa kecil yang kita kerjakan itu. Jadi tidak boleh sama sekali kita meremehkan dosa. Dosa sebesar apapun, kalau kita berbuat dosa, satu, ingat lawan Allah. Yang kedua, istighfar. Yang ketiga, bila dosa besar, taubat. Dan yang keempat, ikuti perbuatan dosa itu dengan perbuatan baik. Mudah-mudahan perbuatan baik menutupi dosa-dosa yang kita kerjakan itu. Ini kalau di dalam bahasa itu, ciri orang yang bertakwa itu diantaranya apa? Kalau dia berbuat dosa, dia bisa menghukum dirinya.
Jadi kalau di dalam bahasa, yang pertama dia ingat dengan janji. Yang kedua muraqabah. Yang pertama itu muahadah, ingat dengan janji. Untuk apa ini kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya untuk sekedar ngurusi rumah tangga, ngurusi suami, masak, bukan hanya sekedar begawi kadang. Kalau tujuan kita hanya untuk berbakti kepada suami, kita sudah salah di dalam tujuan. Kalau hanya untuk bekerja mencukupi anak dan istri, kita sudah salah di dalam tujuan. Kalau untuk membangun rumah yang bagus untuk anak dan istri, kita sudah salah di dalam tujuan. Tujuan kita sebiji aja, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak pernah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tujuan kita diciptakan oleh Allah, dikeluarkan di atas permukaan bumi ini, hidup di Samarinda ini, itu untuk beribadah kepada Allah. Maka semua apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan, itu rangkanya, tujuannya cuma sebiji, untuk ibadah. Pian punya suami itu untuk ibadah, termasuk mengomel dengan suami itu untuk ibadah, bukan untuk nafsu. Cuma jangan sering-sering, kasihan pulang suami itu kalau sering-sering diomeli. Cuma yang paling bagus lagi ada, nggak ngomel sama sekali. Terus kayak apa kalau suami itu macam-macam? Biarin aja itu. Ingat tujuan suami itu untuk ibadah kepada Allah, bini itu untuk ibadah kepada Allah. Bila suami tidak bagus dengan istrinya ataupun istri tidak bagus dengan suaminya, tidak ada urusan. Tujuan kita cuma ibadah. Kalau suami itu salah, istri itu salah, ingatkan. Dia mau atau tidak mau itu urusan dia. Sebab apa? Sebab kalaupun suami di dunia ini bahasa Inggrisnya mucil, atau bininya yang mucil, sebab Allah akan memberi ganti kepada mereka dengan suami dan istri yang baru, yang lebih baik daripada suami dan istri yang ada di atas dunia. Kenapa kita repot ngurusi suami yang mucil, bini yang mucil? Biarin aja situ, toh akan digantikan juga. buang aja Sungai Karangmumus itu. Cuma kalau kita mampu mengajak pasangan kita untuk masuk ke dalam surga, itu pasangan lebih baik daripada bidadari yang sudah disiapkan di dalam surga. Itu aja kelebihannya. Kelebihannya apa? Biar bini kita itu cerewet begitu, kalau inya masuk surga lawan kita. Itu bini kita paling bagus di antara semua bidadari yang ada. Kayak apa bisa bagusnya Pak Ustadz? Aku lihat biniku berantakan wajahnya. Nanti diberesi sama Allah, dibaguskan. Kayak apa bidadari kayak gini Pak Ustadz? 65 tahun kulihat kayak gini wajahnya. Apa begini juga kah bidadariku di dalam surga? Kada, dipermak nanti bini pian. Dimudahkan kembali 17 sampai 30 tahun kada ada yang lewat. Dan umurnya segitu terus, kada nambah-nambah. Sebab kalau umurnya nambah terus, pian bosan lagi melihatnya. Kata Allah, pian sudah cukup bosan di atas dunia. 40 tahun, kenapa begini muha biniku? 50 tahun, kenapa begini hancur lagi? 60 tahun, karena memang kalau sudah semakin tua itu semakin hancur. Pian ini kalau melihat bini selalu berkata, kenapa biniku tuha wujud muhanya? Padahal pian kada melihat, pian tuha juga. Jadi begitu. Ini yang pertama, muahadah, ingat lawan janji kita. Untuk apa kita hidup di dalam kehidupan ini adalah untuk ibadah kepada Allah, gak ada yang lain. Kerja semuaan untuk ibadah, punya suami untuk ibadah, punya anak untuk ibadah, ngurusi cucu untuk ibadah, semua memasak untuk ibadah, mencuci untuk ibadah, meunjun untuk ibadah. Oh iya, kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Berarti semua apa yang dilakukan oleh hamba itu harus rangkanya adalah ibadah.
Kalau ibadah tentu yang disukai oleh Allah. Jangan beribadah sengaja aku mengambil mangga karena Allah Subhanahu wa taala. Itu malaikat kalau bisa nempeleng, ditempelengnya di tempat itu orang. Yang dimaksudkan ibadah itu amal soleh, kan sudah disebut amal soleh. Amal soleh itu cirinya, kata Muaz, amal soleh itu cirinya 4. Ciri amal soleh, 1, harus ada ilmu, harus berangkat daripada ilmu. Al ilmu qabla al amal, berilmu itu sebelum beramal. Tentu kalau di dalam ilmu Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah tidak pernah menyuruh kita untuk berbuat yang buruk, pasti diperintahkan untuk berbuat yang baik. Ini yang pertama. Sebab kalau tidak punya ilmu, ini yang tersalah-salah ini. Orang kalau beramal tanpa ilmu akhirnya salah-salah. Apa wujud salahnya? Akhirnya apa? Kadosa ikam sholat gini, ikam cukup bersedekah aja, dibunguli gurunya itu. Mana bisa orang masuk surga kada ada sholatnya, cuma bersedekah aja, cuma berbuat baik aja? Tak bisa. Orang harus sholat, syarat utama untuk masuk surga. Awwalu ma yuhasabu al-abdu yaumal qiyamah as-sholah. Ada pulang orang yang belajar tasawuf cuma tersalah-salah juga. Apa ujarnya? Ikam menyembah Allah, sudah yakinlah ikam lawan Allah. Ikam sudah membacakah ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Tuhan sampai datang keyakinan. Ikam kalau sudah yakin hanya ikam menyembah, kalau belum kedosa ikam menyembah. Sampai meninggalnya kada yakin-yakin. Terakhir masuk kubur lalu dipukuli malaikat. Yakinkah ikam sekarang? Wah, pagi siang malam dihantam malaikat di kuburan. Kenapa? Kada sholatnya. Itu salah-salah itu. Makanya beribadah ini harus punya ilmu, baru disebut amal soleh kalau dia ada ilmunya. Ini syarat amal soleh. Yang pertama adalah ilmu. Yang kedua, syarat amal soleh itu harus ada niat. Innamal a'malu binniyat. Maka kalau kita ingin menjadikan perbuatan kita hari-hari ini menjadi amal soleh di sisi Allah, pian harus berniat. Paling tidak Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Itu paling tidak. Ingat lawan Allah, untuk engkau ku kerjakan ini wahai Allah. Coba pian, begitu hendak ngomel, untukmu wahai Allah. Coba lihat pian. Ujar Allah apa? Ini kami. Karena kalau kita untuk memberi kepada Allah kan harus baik. Jadi semua perbuatan yang tidak diniatkan untuk Allah, dia tidak bernilai ibadah. Biar pian uyuh mencuci, kalau pian tidak meniatkan untuk ibadah, kada bernilai ibadah. Wahai Allah, mana pahalaku 40 tahun mencuci, ikam berniatlah lawan aku. Kada wahai Allah, yang minta dengan siapa yang kau niatkan itu, jangan minta lawan aku. Makanya pian niatkan. Kayak apa Pak Ustadz yang sudah digawi ini Ustadz? Pak Ustadz baru ceramah sekarang. Aku sudah menggawi di rumah 40 tahun. Apian pasang wahai Allah 40 tahun yang lalu ku gawi karena engkau wahai Allah. Diterima kada? Mana saya tahu, saya cuma ngomong aja. Diterima kadanya itu urusan Allah. Cuma pian tarik, siapa tahu diterima, siapa tahu. Sebab kalau untuk memastikan itu bukan hak saya, itu urusan Allah. Diterima kada urusan kita, amal kita. Cuma kalau tidak pakai niat, itu amal tidak akan diterima. Uyuh aja pian menggawi, aku tidak mau dengar ceramahnya Pak Ustadz itu, biarin aja kada niat, masa Allah kada menerima. Coba aja pian, beramal aja pian. Cuma ujar baginda Rasul, innamal a'malu binniat, amal itu tergantung kepada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, bagi seseorang itu apa yang diniatkan. Bagi seseorang itu apa yang diniatkan. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, istri baginda Rasul bertanya ketika ada pasukan Abraham datang untuk menghancur Mekah, lalu dibinasakan oleh Allah dengan burung ababil, mulai yang awal dan yang akhir semua dibinasakan. Lalu istri baginda Rasul tanya,
wahai baginda Rasul, bagaimana dibinasakan yang awal sampai yang akhir, sementara di dalamnya mungkin ada orang yang dia tidak tahu kemana aku dibawa nih. Umpat-umpatan bahasa Inggris. Ada yang dipaksa. Kayak apa? Dibinasakan wahai Allah, wahai baginda Rasul yang awal dan akhir, sementara di dalam pasukan Abraham mungkin ada yang dipaksa, mungkin ada yang kada tahu-tahu mau kemana ini, dikira mau piknik. Ujar baginda Rasul, iya, dibinasakan yang awal dan akhir, nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Itu sudah pada posisi dia hendak berbuat dosa dan maksiat, cuma kada tahu. Tidak akan dihukumi dia sebagai orang yang berbuat dosa dan maksiat, karena dia memang tidak ingin menghancurkan itu, cuma kada tahu, cuma dipaksa dia. Sama dengan orang pian ditodong dengan senjata. Kalau pian tidak mengatakan, pian dibunuh. Ikam kada usah beriman lawan Allah. Di dalam hati tak ada bakalan sampai hari kiamat, cuma dimuntung pian, iya. Mana yang diterima? Yang di mulutnya apa yang di dalam hatinya? Dalam hatinya. Kalau hatinya tidak yakin untuk keluar dan mengakui kalimat tersebut, walaupun diucapkan untuk menyelamatkan nyawanya, tidak ada masalah. Yang penting di dalam hatinya, tidak ada sedikit pun niat untuk keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan yang tadi. Makanya kalau kita melakukan satu amal niat karena Allah, bernilai di sisi Allah. Kalau tidak, ya tidak bernilai. Ini yang kedua, syarat amal itu amal yang soleh. Yang kedua adalah niat. Yang ketiga, as-sabru. Baru disebut dia amal soleh kalau ada sabar di dalamnya. Kalau tidak ada sabar, dia tidak disebut dengan amal yang soleh. Contohnya, malam Ramadan sholat tarawih. Begitu sholat tarawih, imamnya sekali hantam setengah halaman. Ngomel tuh ibu. Apa imamnya udah punya perasaan sama sekali, sudah tahu kita tuha-tuha, sekali hantam setengah halaman, kada punya pikiran, kada punya otak, macam-macam. Mulai pertama sampai selesai dia ngomel terus sholatnya. Itu bernilai ibadah, amal soleh kah amal salah kira-kira itu? Hah? Amal salah. Kada ingat lawan Tuhan, ingat lawan imam. Apa akhirnya dia bilang, aku taubat sholat di sini, aku pindah aja nanti ke Baitur Rahim. Pindahnya ke Baitur Rahim, sekalinya imam yang di sini pindahnya ke situ juga. Ngomel lagi dia. Apa imam kita kemananya datang juga, dasar juga imamnya kada perasaan pula dia datang ke sini. Sudah semalam dapat ketemu inya, malam ini ketemu juga pinyangnya. Aku kan mau sholat lagi di sini, aku di Pelita aja. Pindah laginya ke Pelita. Sekalinya imamnya tuh sholatnya, imamnya di Pelita juga. 3 kali ketemu masuk gidi orang itu. Ya, jadi tidak akan menjadi amal soleh kalau seandainya tidak ada kesabaran di dalamnya. Mestinya sabar aja, terserah aja ikam mam. Terserah aja ikam, hantam aja ikam di situ mam. Cuma kalau jadi imam ya lihat-lihat juga makmum di belakang. Jadi imam yang paling disukai itu adalah imam yang paling baik itu adalah imam yang disukai makmum. Imam yang disukai makmum itu bagaimana maksudnya? Dilihat-lihat orang di belakang. Bila ke wajah-wajah kayak di sebelah situ, itu jangan main hantam setengah halaman tuh. Oh Yusidin tuh. Jadi lihat-lihat juga jamaahnya itu. Sebab orang kalau terlalu tua itu tidak kuat berdiri lama. Dulu pernah imam ini kada tahu-tahu hantamnya belakang kedebuk. Apa nih? Sekalinya orang tua rebahnya. Kenapa? Kelawasan. Sebab jangankan orang tua, zaman sekarang ini anak muda gini kada tahannya kelawasan. Beda zaman dulu dengan zaman sekarang. Zaman dulu tuh orang kuat-kuat. Zaman sekarang zaman makanan cepat saji itu bang. Uyuh zaman sekarang ini, tenaga orang sekarang tidak sama dengan tenaga orang dulu. Orang dulu naik gunung, turun gunung, sehat aja masih. Kita naik gunung ngos-ngosan,
apalagi turunnya. Ini orang-orang, makanya lihat-lihat juga yang siapa yang kita pimpin ini. Ini yang ketiga, syarat amal itu adalah amal soleh. Yang pertama harus berdasarkan ilmu. Yang kedua harus ada niat. Yang ketiga harus sabar. Dan yang keempat harus ikhlas. Kata Muaz, harus ada ikhlas di dalamnya. Kalau tidak ada ikhlas, dia tidak disebut dengan amal yang soleh. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu orang kalau sudah menggawi, lupakan, itu ikhlas. Gambaran paling gampang orang ikhlas, sama saja dipuji dia tidak sombong, dihina dia tidak marah, itu orang ikhlas. Tapi kalau dipuji masih sombong, belum ikhlas. Kalau dihina dia marah, belum ikhlas. Kenapa? Kalau dia berbuat, dia tidak mau dihina dan dia suka untuk dipuji, itu berarti ada riya di dalamnya. Itu berarti belum ikhlas. Sebab kalau belum ikhlas, yang paling ditakutkan oleh baginda Rasul itu syirik kecil. Apa syirik kecil itu? Riya. Riya itu apa? Ingin diketahui oleh orang. Kalau diketahui oleh orang amalnya, dia senang. Kalau dia tidak dihargai amalnya, dia marah. Itu berarti belum ikhlas. Makanya orang ikhlas itu sama saja, dipuji dia tidak merasa sombong, dihina dia tidak marah. Dia sudah berbuat banyak di kampung, lalu tiba-tiba datang orang baru. Apa dia bilang? Pian ini di kampung ini kada ada manfaat. Itu kalau orang ikhlas. Iyakah? Mudah-mudahan ikam bermanfaat dunia dan akhirat. Bulik pian kada usah berhadapan lawas-lawas di situ. Tinggalkan itu. Itu orang ikhlas. Tapi kalau dia tidak ikhlas, pian ini kada ada manfaat di kampung ini. Ikam nih siapa? Anak baru di sini, baru datang, belum tahu kah ikam aku? Kalau aku kada ada nih, kada ada kampung ini, umak sembarangnya. Ikam nih sembarangan nuduh-nuduh, kada tahu ikam, kada usah ngomong macam-macam. Aku nih semua orang tahu. Di kampung nih siapa yang kada tahu lawan aku? Sampai ayam dengan bebek aja kenal lawan aku. Saking sariknya itu kada usah. Pian kalau dihina orang biasa aja, dipuji orang biasa juga. Begitu dipuji, pian nih, nah luar biasa di kampung. Alhamdulillah, cepat di dalam hati, itu bukan milikku wahai Allah, itu milikmu. Aku ini tidak bisa melakukan apa-apa, semua karena anugerah dan nikmat yang kau berikan kepadaku. Di dalam hati itu insya Allah ikhlas orang itu. Ini kadang-kadang pian nih, nah mantap, amun ku kasih 4 jempol, jempol kanan, jempol kiri, jempol kaki kanan dan kiri pulang kasih lawan ikam itu, langsung kembang kempes hidungnya. Itu berarti tidak ikhlas itu orangnya, itu masih senang dipuji. Bahasa Inggris pujungan orang itu. Dia orang pujungan tuh kada bagus itu. Bila dipuji jalan, bila kada dipuji diam. Itu kada bagus itu, berarti belum ikhlas. Orang kalau ikhlas Pak, justru kalau dia memberi, pingin agar orang lain tidak mengetahui apa yang sudah diberi. Nanti pada hari kiamat ada 7 golongan yang diberikan perlindungan. Salah satunya apa? Rajulun tasaddaqa bisadaqatin, seseorang yang bersedekah, berinfak, baik lewat materi, baik lewat tenaga, baik lewat pikirannya ataupun doanya sekalipun. Lalu dia memberikan dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Jadi rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha, dia tutupi. Hatta la ta'lamu shimali ma tunfiqu yaminu, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang sudah diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini saking ikhlasnya orang, dia tidak ingin amal baiknya diketahui. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kalau diketahui oleh orang lain, itu bisa merusak amal kita. Walaupun nanti di dalam Al-Quran disebutkan supaya kita mengumumkan amal kita, itu boleh-boleh juga. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang berinfak dalam keadaan sembunyi dan terang-terangan. Boleh dua. Berinfak itu boleh secara sembunyi-sembunyi, boleh terang-terangan. Itu disebutkan di dalam Al-Quran. Kenapa sembunyi-sembunyi? Untuk memelihara keikhlasan. Kenapa terang-terangan? Untuk memancing orang supaya berinfak juga. Boleh, yang penting kada ada
sombong, kada ada riya di dalam hati. Mah minta diumumkan terus sombongnya pangikam, belum tentu. Karena sombong ini bukan di dalam mulut, sombong ini di dalam hati. Terserah siapa yang memberikan itu, cuma jangan sombong. Jemaahnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irhamu turhamu." Berilah kasih sayang, maka niscaya engkau akan disayangi. "Waghfiru yaghfirullah lakum." Dan minta ampunlah kepada Allah, maka Allah akan memberikan ampunan kepada kalian. Atau berilah maaf, maka kalian akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wailun li aqma'il qawli. Celakalah orang-orang yang tidak memperhatikan aturan syariat. Wailun lil musirrina alladzina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan celakalah orang-orang yang berbuat al-musirrin, israr, yaitu yang terus menerus di dalam perbuatan dosa. Alam ma fa'alu wa hum ya'lamun, padahal mereka itu mengetahuinya. Hadis riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Jadi celaka orang-orang yang terus menerus melakukan perbuatan dosa, walaupun dosa itu dosa kecil, tapi dia terus mengulang-ulangi terus perbuatan itu. Baginda Rasul, celaka orang itu, padahal dia tahu. Dulu para sahabat berkata, kami di zaman baginda Rasul perbuatan kecil sepele seperti sehelai rambut, kami anggap dosa itu sudah membinasakan kami. Tapi di zaman kalian dosa besar, kalian senyum-senyum aja. Anak habisnya membantah orang tua, senyum-senyum pulang, selfie. Itu di zaman baginda Rasul, jangankan membantah orang tua, dosa kecil aja itu sudah dianggap sesuatu yang membinasakan. Tapi dosa di zaman kita sekarang, dosa besar aja dianggap dosa kecil, sepele, diulang-ulang terus. Orang yang mengulang-ulang, hadis riwayat Bukhari, hadis sahih, orang yang mengulang-ulang perbuatan dosanya walaupun dosa itu kecil, itu akan membinasakan dia. Apalagi dia mengulang-ulang perbuatan dosa besar, lebih celaka lagi. Mengulang-ulang perbuatan dosa kecil aja menyebabkan kita celaka. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meremehkan dosa itu membuat seseorang, satu, tidak akan takut untuk berbuat dosa. Kenapa? Karena dia terbiasa meremehkan. Orang yang biasa meremehkan satu perbuatan dosa, dia tidak akan takut untuk berbuat dosa. Di dalam sebuah hadis baginda Rasul bersabda, innal mu'mina yara dzunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin. Seorang mukmin melihat dosa yang dikerjakannya itu seperti dia duduk di bawah gunung, sementara gunung itu ada di atasnya. Ya khafu ayyaqa'a alaih, dikhawatirkan gunung itu akan jatuh menimpa dirinya. Wa innal fajir, dan orang pendosa, orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat itu, yara dzunubahu, dia menganggap dosanya kadzubabin, seperti seekor lalat, marra ala anfihi, yang lewat di depan hidungnya. Dianggap sepele, sek, hilang lalat tuh. Itu orang-orang yang pendosa. Tapi orang-orang yang beriman, ketika dia melakukan perbuatan dosa, seolah-olah dia duduk di bawah gunung, dikhawatirkan gunung itu akan jatuh dan menimpa kepada dirinya, sehingga dia berhati-hati dengan perbuatan dosa itu. Ini orang yang beriman. Hadis riwayat Bukhari. La kabirata ma'al istighfar, tidak ada dosa besar itu kalau dibaringi dengan istighfar. Atau dengan bahasa yang lain, istighfar ini termasuk taubat. Nggak ada dosa besar kalau dia beristighfar, minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Sebab dosa besar itu kalau dia disebaringi dengan istighfar, bertaubat kepada Allah, hilang. Wala saghirata ma'al israr, dan tidak ada dosa kecil kalau dia disertai dengan meremehkan.
Dosa kecil diremehkan, kelak akan menjadi dosa besar, dan itulah yang akan membinasakan dia. Kenapa? Dosa kecil yang diremehkan. Jangan meremehkan dosa kecil. Bila kita berbuat dosa, satu, ingat lawan Allah. Yang kedua, istighfar. Yang ketiga, bila itu dosa besar, taubat. Yang keempat, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan buruk itu, dosa itu dengan perbuatan baik, supaya perbuatan baik menutupi perbuatan dosa buruk. Makanya tadi al-mu'ahadah, ingat lawan janji. Yang kedua, muraqabah, merasa kita diawasi oleh Allah. Kalau kita merasa diawasi oleh Allah, bagus kita begawi. Kenapa? Merasa diawasi. Yang ketiga, mujahadah, sungguh-sungguh. Bila sholat, sungguh-sungguh sholat. Jadi suami, sungguh-sungguh jadi suami. Bila istri, jadi istri, sungguh-sungguh jadi istri. Jangan pingin mengganti. Nyamannya bini, guring aja. Jangan badahi nyaman. Coba pian jadi bini, taubat nasuha pian. Harus hamil, harus mencuci, harus masak. Mungkin istri itu tertidur. Kenapa? Mulai pagi dia sudah kerja. Pagi sudah mencuci piring, habis itu masak pulang. Habis masak, nunggu masak air. Habis itu apa? Sempat pulang dia merendam, menyetrika, koyuhan, guring. Pas kita datang, bini lagi guring. Kenapa? Sudah 5 jam ini menggawi koyuhan. Sinetron aja kada sempatnya menonton. Dia rencana baring. Kenapa koyuhan 5 jam begawi? Nonton. Sekalinya apa? Televisi yang menontonnya guring. Nah itu, pas kita pulang kita melihat istri, lalu kita bilang nyamannya jadi istri. Begitu ganti posisi, oh selesai kita. Tobat. Memang kita pada posisi kita melihat orang itu nyaman kelihatannya. Begitu masuk pada posisi orang, kita pingin balik ke posisi kita. Kenapa? Karena ternyata memang posisi kita diberikan oleh Allah lebih nyaman daripada posisi orang. Begitu juga bini, nyamannya jadi suami. Pulang minta makan, pulang minta makan. Nanti malam minta pulang. Makan. Biar ini jangan curiga. Minta makan, nyaman. Begitu berganti jadi posisi, minta balik jadi perempuan. Karena memang kita sudah diciptakan pada posisi kita, sesuai dengan posisi kita. Cuma kita selalu melihat orang lain itu nyaman. Maka syukuri. Orang yang tidak mensyukuri nikmat adalah orang yang melihat posisi orang. Tapi orang yang mensyukuri nikmat adalah orang yang melihat posisi dia, lalu dia angkat tangan, alhamdulillah, ini semua nikmatmu wahai Allah subhanahu wa ta'ala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan yang mana yang kita dustakan? Pada posisi kita saat ini, posisi inilah yang paling nyaman untuk kita, sebab Allah sudah mengukur kenyamanan kita itu. Nyaman sudah pian. Jadi laki-laki itu sunya nyaman. Jangan pengen jadi bini-bini pian. Kenapa pian pakai mukena kemana-mana? Pakai gincu kemana-mana. Lucu pian kalau pakai gincu. Kalau yang di sebelah sini kayak gitu juga. Jangan bercelana lepis kemana-mana. Pengen ngangkat besi kemana-mana. Sudah syukuri pada posisi kita. Ini namanya mujahadah, sungguh-sungguh kita. Ini orang bertakwa. Setelah sungguh-sungguh apa cukup? Nah, muhasabah, dihitung, dihisab. Cukup tidak bekal kita untuk berangkat ke alam barzah? Cukup tidak bekal kita, sanggup kita untuk bertemu dengan Allah? Kalau belum, tambahi. Kalau sudah cukup, banyaki lagi. Jadi seperti itu. Kemudian baru yang terakhir, mu'aqabah, menghukum kita. Kalau kita salah hari ini, hukum diri kita. Jangan minta Allah menghukum kita. Kita lambat sholat subuh, sedekah kita. Lambat bangun untuk sholat subuh, sedekah kita. Hari ini kita tidak baca Quran. Biasanya 1 hari 1 halaman. Hari ini tidak. Besok tambahi menjadi 4-5 halaman. Menghukum diri kita atas kelalaian kita tidak membaca Al-Quran. Hari ini kita tidak berbaca wirid kita. Maka bacalah wirid itu lebih banyak pada waktu siang harinya, ada waktu pagi harinya, walaupun itu amalan. Sebab barang siapa yang ketinggal wiridnya,
lalu dia berwirid pada waktu siang hari, maka sama nilainya wiridnya dengan wirid pada malam hari. Jadi jangan ditinggal, begitu ketinggalan ditinggalkan. Kada menghukum diri kita bila kita tersalah. Kita ngomel dengan bini, kita tanpa tanya-tanya ternyata kita salah. Yang kita tuduhkan dengan bini itu salah. Bawa bini pian ke 23 warung, ganti-ganti itu berarti. Malam ini warung ini, ditanya bininya, tumben ikan bawaku, sebagai permintaan maafku atas kesalahanku yang kemarin. Langsung habang wah bininya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang meremehkan dosa yang kedua, menganggap remeh dosa kecil akan membuatnya menjadi dosa besar. Innakum, sesungguhnya kalian, la ta'maluna, melakukan satu amalan, hiya adaqqu fi a'yunikum, dia lebih halus di mata kalian minasy'ari, daripada sehelai rambut. In kunna lana'udduha ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun kami menilainya di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal mubiqat, adalah sesuatu yang membinasakan. Ini kata sahabat. Hadis riwayat Bukhari. Bilal bin Sa'ad mengatakan, jangan engkau melihat kecilnya satu dosa, namun hendaklah engkau melihat siapa yang engkau durhakai. Jangan melihat kecilnya dosa, tapi ingat dengan siapa kita berbuat dosa, siapa yang kita durhakai. Dosa kecil yang kita lakukan, kita tidak mendurhakai manusia, mendurhakai orang tua, tapi hakikatnya kita sedang mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Bilal bin Sa'ad, jangan engkau melihat kecilnya suatu dosa, tapi lihatlah dengan siapa engkau berbuat dosa, atau dengan siapa engkau durhaka. Kata Imam Ghazali, di antara sebab dosa kecil menjadi besar adalah seorang hamba itu menganggap remeh dosa tersebut dan tidak bersedih karena dosa yang pernah dia lakukan. Makanya mestinya kita ini banyak sedih. Kata baginda Rasul, seandainya kalian tahu apa yang ku tahu, maka kalian pasti akan banyak menangis daripada banyak ketawa. Cuma kita kada tahu. Baginda Rasul tahu yang di dalam kubur, yang sedang disiksa tahu. Baginda Rasul lewat kuburan, baginda Rasul tahu orang di dalamnya sedang disiksa. Lalu beliau ambil pelepah korma, tok, dipotong dan ditancapkan di kuburan. Apa kata baginda Rasul? Selama pelepah korma ini masih basah, maka azab di dalam kubur ini diringankan. Cuma kalau kering, nah disikat pulang. Apa sebabnya? Dosanya. Karena dosa dia sembarangan buang air kecil. Karena persoalan kencingnya ya disiksa di kuburan. Makanya berhati-hati urusan buang air kecil. Jangan sembarangan, diperhatikan dengan baik, disiram dengan bagus. Apalagi rumah kita itu WC-nya pakai keramik. Itu mentulnya kencang. Bila kena daripada badan kita, bila kena daripada paha kita, bila kena batis kita, lalu tidak membasah, lalu kita pakai untuk sholat, itu sudah meremehkan buang air kecil itu. Bisa menyebabkan kita disiksa di dalam kubur. Banyak orang disiksa kubur karena perkara sepele, perkara buang air kecil yang dalam beres. Makanya orang dulu istinja itu betul-betul diperhatikan. Orang dulu, ulama dulu mengajarkan istinjak itu betul-betul. Orang belajar istinjak itu dulu sampai jam 2 malam. Kalau sekarang tidak ada harapan. Jam 11 gin bulikan bubuhannya. Adalah majelis sampai jam 2 malam. Pian pernah dengar majelis sampai jam 2 malam? Kalau dulu masih ada. Kita berangkat jam 10 sampai jam 11. Berwirid, berzikir, baca macam-macam sampai jam 12. Hanya pengajian inti. Sampai jam 2. Kada guring. Orang sekarang kada usah sampai jam 2, jam 10 gini guringnya. Karena salah dia berniat.
Begitu masuk majelis apa niatnya? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Digulingnya di situ. Salah baca doa bukannya sekarang ini. Kalian lihat tidak kuat-kuat orang sekarang nih, duduk di majelis itu 30 menit itu sudah mulai siup ubuhannya itu. Saya perhatikan tuh 30 menit sudah mulai kayaknya mual-mual sudah naik itu. Makanya penceramah ini sebenarnya kada lawas. Cuma karena ini nunggu isrok aja. Kalau tidak nunggu isrok sudah dari tadi saya berhenti. Kenapa penyebabnya? Kalau saya kuat aja sampai jam 7, cuma pian yang kada kuat. Saya perhatikan pian ini sudah miring kanan kepalanya, miring kiri. Susah orang sekarang itu diceramahi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika menganggap remeh perbuatan dosa, hal itu bersumber dari kegemaran dia berbuat dosa, sehingga menimbulkan pengaruh yang sangat kuat di dalam hatinya. Imam Ghazali juga menyebutkan, seorang hamba bila menganggap satu perbuatan dosa adalah sebagai satu dosa yang besar darinya, maka dosa tersebut akan menjadi kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ghazali, bila seseorang menganggap dosa besar itu adalah dosa kecil, maka dia akan menjadi dosa kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terbalik, dosa kecil itu menjadi dosa besar, maka satu perbuatan dosa adalah sebagai satu dosa yang besar bagi dirinya, maka Allah akan menganggap itu kecil baginya. Dia berbuat dosa, dosa besarkah, dosa kecilkah? Dia menganggap itu adalah dosa besar baginya, maka Allah akan menganggap dosa itu adalah dosa kecil untuk hamba itu. Kata Imam Ghazali, bukan kata saya. Karena hal itu berasal dari larinya hati dari dosa tersebut dan kebencian hatinya terhadap dosa tersebut. Sehingga hamba itu akan tercegah daripada konsekuensi dosa yang dia kerjakan. Jadi sering hamba itu menganggap bahwa yang dilakukan itu adalah dosa kecil, lalu meremehkan dosa. Inilah menyebabkan menjadi orang yang sangat mudah di dalam melakukan dosa tanpa pernah merasa bersalah. Kenapa? Karena selalu meremehkan perbuatan-perbuatan dosa itu. Akhirnya apa? Hatinya menjadi biasa terhadap dosa. Setelah hatinya terbiasa dengan dosa, maka hati tidak ada rasa ketika dia berbuat dosa. Kenapa? Karena biasa. Jadi jangan membiasakan diri kita dengan dosa-dosa. Allah senantiasa mengampuni hambanya yang bertaubat. An Ali bin Abi Thalib qala haddatsani Abu Bakrin wa sadaqa Abu Bakrin. Abu Bakar berbicara kepadaku dan benarlah Abu Bakar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min 'abdin yuznibu dzanban summa yatawaddau wa yusalli rak'atain. Tidaklah seorang hamba yang berbuat dosa kemudian berwudu dan salat 2 rakaat, summa yastaghfirullah, kemudian minta ampun kepada Allah, illa ghufira lahu, maka Allah akan mengampunkan dosanya. Summa tala hadil ayah, kemudian dibacakan walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Makanya di dalam ayat ini syarat diampunkan dosa apa? 1, idza fa'alu fahishatan, bila mereka melakukan perbuatan dosa. Idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum, atau berbuat zalim kepada diri sendiri, zakarullah, pertama ingat lawan Allah. Yang kedua, fastaghfaru lidzunubihim, minta ampun atas dosanya. Yang ketiga, wa may walam yusirru ala ma fa'alu, tidak mengulangi lagi perbuatan dosa itu. Jangan minta ampun habis itu berbuat ulang, kayak orang tobat kena sambal. Aku ampun makan sambal, besok ketemu sambal makan pulang, itu taubat sambal namanya. Waktu pedas tidak mau makan sambal, begitu selesai cari pulang sambal. Nah ini orang yang begini nih. Ali Imran 135. Walam yusirru au walam yasbutu wa ya'zimu ala ma fa'alu. Jadi yang dimaksud dengan walam yusirru adalah tidak terus menerus dan tidak bertekad
atas dosa yang telah mereka perbuat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa hal berkenaan dengan meremehkan perbuatan dosa kecil. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang meremehkan perbuatan dosa kecil. Sekecil apapun perbuatan dosa yang kita lakukan, jangan anggap itu kecil, jangan anggap itu besar, sebab itu tetap perbuatan dosa. Sebab ketika kita berbuat dosa, yang kita buat dosa atau kita mengingkari adalah mengingkari Allah, walaupun perkara dosa itu perkara dosa kecil. Agar kita, siapa yang sangat perhatian dengan dosa kecil, maka dia akan terbiasa menghindari dosa-dosa yang besar. Tapi siapa yang dengan dosa besar saja merasa biasa, maka dosa kecil itu pasti akan dikerjakan semuanya. Kita berlindung kepada Allah, siapa tahu. Jadi di dalam sebuah syair disebutkan, bila kita tidur waktu malam, perintahnya apa? Segeralah kita untuk bertaubat. Sebab kita tidak tahu apakah nanti malam kita waktu tidur masih bisa sampai terbit matahari. Siapa tahu waktu kita tidur malam, kita dipanggil oleh Allah untuk selama-lamanya. Tapi kita ketika dipanggil oleh Allah waktu tidur malam, kita sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita berbuat dosa, bersegeralah untuk bertaubat. Sebab kita tidak tahu apakah esok hari kita masih bisa menatap matahari atau tidak. Tapi ketika kita sudah bertaubat, kita sudah merasa sudah aman daripada perbuatan dosa tersebut. Tapi jangan juga merasa aman daripada perbuatan dosa, tapi terus berharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita benar-benar menjadi orang yang beruntung dunia dan akhirat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sampai di sini saja ceramah saya pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pian kada usah bertanya gini, sebab mengkhawatirkan wajah pian ini sudah mulai miring kanan, miring kiri, dan sudah mulai tertutup sebagian mata pian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wa 'an walidina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat taqwa wal 'afafa wal ghina. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana atina rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan wa anta khairur raziqin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabil qabri wa min 'adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.